wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lia dari akuntansi 4 pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekuitas pemegang saham 2 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham. Laba ditahan adalah merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban dan ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Sebelah kanan, rugi bersih, penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dividen tunai atau skrip, dividen properti, dividen saham, beberapa transaksi saham treasury. Sebelah kiri, laba bersih, penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, penyesuaian akibat kuasi organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham, 2. Penutupan kerugian, 3. Cadangan untuk tujuan tertentu, 4. Rekapitulasi. Kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuiditas tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis dividen. Dividen tunai atau kas. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, INC Corporation mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, pengumuman dividen, debit, laba ditahan, dividen kas, $1 juta, kredit hutang dividen kas, $1 juta. 28 Desember 2005, pencatatan dividen, tidak ada jurnal. 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit, hutang dividen kas $1 juta, kredit kas $1 juta. Dividen properti biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milan Corporation mempunyai 10.000 lembar saham Tarino Corporation dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan Corporation. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen $1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 lembar. Jurnal debit laba ditahan dividen properti $550, kredit hutang dividen properti
$550.000. Tanggal 20 Desember 2005, pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikali Rp10. Jurnal debit investasi saham PTX $50.000, kredit keuntungan yang belum direalisasi $50.000. Selanjutnya, tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen, jurnal, tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit hutang dividen properti $550.000, kredit investasi saham PTX $550.000. Selanjutnya, dividen scrip atau dividen hutang. Janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wesel Promise sebesar $1 juta, bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, pengumuman dividen, debit laba ditahan, dividen scrip $1 juta, kredit wesel bayar $1 juta. Tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen, jurnal, tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit wesel bayar $1 juta, debit biaya bunga $8.333, kredit kas $1.8.333. Selanjutnya, dividen likuiditas. Dividen likuiditas adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Clarent Corporation menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, pengumuman dividen, jurnal, debit laba ditahan $900.000, debit tambahan modal disetor $300.000, kredit hutang dividen $1.200.000. Tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen, tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit hutang dividen $1.200.000, kredit kas $1.200.000. Selanjutnya, dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham. Dividen saham kecil atau kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Dividen saham besar lebih dari 20 hingga 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Contoh, Maitland Corporation memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham.
dividen saham 10% diumumkan, debit laba ditahan, dividen saham 50.000 dikali 10% dikali $15 sama dengan 75.000. Kredit dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000. Kredit premi saham biasa 25.000. Saham yang diterbitkan debit dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000. Kredit modal saham biasa 50.000. Selanjutnya, dividen saham dapat dibagikan dengan cara 1. Biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa, dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. 2. Spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa, dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Contoh struktur modal Rich Corporation adalah sebagai berikut. Modal prioritas nominal $200 per lembar sebesar 5.000 lembar sama dengan $1 juta. Agio saham prioritas $100.000. Modal biasa nominal $100 per lembar beredar 10.000 lembar sama dengan $1 juta. Agio saham biasa $150. Laba tidak dibagi $1.500. Jumlah $3.750. Harga pasar per lembar saham prioritas adalah $250. Saham biasa adalah $110. Selanjutnya, untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. 2. Dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. 3. Dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Dividen saham ada 3 metode yaitu 1. Dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Contoh tanggal 20 Desember 2005. Pengumuman dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham biasa. Jurnal debit laba ditahan dividen saham $110.000. Kredit utang dividen saham $100.000. Kredit agio saham $10.000. Tanggal 28 Desember pencatatan dividen tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen debit utang dividen saham $100.000. Kredit modal saham biasa $100.000. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Contoh tanggal 20 Desember 2005. Pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasa menurun menjadi $75 per lembar. Jurnal debit laba ditahan dividen saham $500.000. Kredit utang dividen saham $500.000. Tanggal 28 Desember 2005 pencatatan dividen tidak ada jurnal. 20 Januari 2005 pembayaran dividen debit utang dividen saham $500.000. Kredit modal saham biasa $500.000. Misalkan pemimpin perusahaan menginginkan untuk mengkapitalisasi sesuai dengan penjualan modal saham biasa yaitu dengan agio $15 per lembar. Selanjutnya, 3. Dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Contoh tanggal 20 Desember 2005 pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasa menurun menjadi $75 per lembar. Jurnal debit laba ditahan dividen saham $575.000. Kredit utang dividen saham $500.000. Kredit agio saham $75.000.
Tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit, utang dividen saham $500.000, kredit, modal saham biasa $500.000. Selanjutnya, dividen saham prioritas dicatat sebesar harga pasar pada saat dibagi. Contoh, tanggal 20 Desember 2005, pengumuman dividen saham biasa sebesar 20% dari saham yang beredar untuk pemegang saham biasa dan prioritas. 20% dikali 15.000 lembar sama dengan 3.000 lembar. Jurnal, debit laba ditahan dividen saham $330.000, kredit utang dividen saham $300.000, kredit agio saham $30.000. Tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit utang dividen saham $300.000, kredit modal saham biasa